Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Kak Dedes GN. Hari ini Kak Dedes mau cerita sesuatu sama teman-teman selama pengalaman selama Kak Dedes itu di PHK di Amerika. Ya, di subscribe terus dikasih jempolnya, oke? Jangan lupa ya jempolnya. Jempolnya jangan lupa ya. Selama ada corona di lockdown, itu perusahaan aku juga harus ditutup teman-teman. Jadi Kak Dedes termasuk orang yang diberhentikan. Ini nasib aku selama di PHK di Amerika. Jadi kalian pasti tanya-tanya dong, kok bisa nggak kerja di PHK tapi dibayar gitu ya? Kan heran ya nggak? Pasti kan heran kan? Makanya nanti aku jelasin ya teman-teman ya, kenapa aku bisa sampai dapat bayaran 11 jutaan per minggu karena di PHK. Jadi nanti aku jelasin semuanya ya teman-teman. Jadi di Amerika itu perusahaan ditutup karena ada corona. Jadi kan bukan kesalahan kita ya sebagai yang pekerja ya kan. Jadi di sini itu ada yang namanya unemployment. Jadi karena bukan kesalahan kita, jadi kita bisa ngeklaim. Pertama itu kita daftar dulu nih teman-teman, di sini harus daftar dulu di unemployment-nya website. Terus setiap minggunya itu kita harus ngeklaim. Kalau nggak ngeklaim itu kita nggak dapat bayaran teman. Nah di sini teman-teman, selama saya diberhentikan kerja, jadi kan Kak Dedes itu nggak kerja dari kapan ya? Kak Dedes lupa deh. Dari bulan 3 itu sekitar pertengahan bulan 3 ya, aku diberhentikan kerja karena perusahaannya kan harus ditutup karena waktu itu kan di sini di lockdown juga ya. Nah itu ini teman-teman, ini adalah bukti gajian aku dari pemerintah selama aku nggak kerja nih ya. Selama aku nggak kerja ini, jadi aku itu dapat bayarannya terus ya. Ini bayaran yang dari pemerintahnya ya, yang dari perusahaannya itu sekitar 150. Ini 154 dolar ya. Itu sekitar 2.300.000-an teman-teman. Nah, ini tuh salah teman-teman. Karena harusnya itu aku dapat 250 dolar per minggunya, karena dari perusahaan aku itu aku dibayar 50% dari gaji aku. Nah, aku sih udah diklaim kemarin ke unemployment-nya untuk ngurus ini. Jadi ini lagi dalam proses teman-teman. Jadi nanti itu aku dibayarnya bukan 154 dolar ya, tapi 250 dolar per minggunya. Nah, kenapa teman-teman, kenapa aku bisa sampai dapat 11 jutaan itu? Karena dari gaji aku sendiri aja ini cuman sekitar 2.300.000-an. Meskipun ini salah ya. Ini adalah gaji pertama selama aku di PHK ya. Nah ini gajian aku nih per minggu ya. Ini tanggal 4, tanggal 11 sama tanggal 18 bulan April ya. Ini 600 ya. Jadi per aku ngeklaim unemployment itu aku dibayar 1.800 nih selama 3 minggu nih ya. Selama 3 minggu pertama ya, karena waktu aku ngeklaim itu kan butuh waktu nih teman-teman. Jadi aku nggak langsung dibayar itu. Waktu itu aku nunggu 1 minggu, aku nunggu 2 minggu. Nah baru ada transferan dari unemployment nih, nah jadi teman-teman, ini tanggal 23 ya. Terus ini tanggal 24, tanggal 27, ini tanggal 5 bulan Mei, ini tanggal 12 Mei. Ini tanggal 19. Terus ini yang terakhir. Ini belum terakhir sih, ini yang minggu ini nih. Ini yang minggu ini.
Nah, ini yang bayaran untuk minggu ini nih, tanggal 27. Yang dari pemerintah besarnya itu memang di Ohio sendiri itu per unemployment itu dapat $600 teman-teman, atau sekitar 9 jutaan itu per minggu. Ini per minggu teman-teman ya, bukan per bulan ya. Ini per minggu teman-teman. Jadi ini jadi itu nggak aku aja teman-teman, jadi banyak banget di sini orang-orang yang diberhentikan kerja karena corona. Jadi semuanya juga dapat sama kayak aku juga. Yang beda itu hanya dari gaji unemployment sendiri ya, jadi perusahaan masing-masing ya, dan kayak di Indonesia. Jadi bedanya di Amerika itu, di sini bayarannya itu per jam teman-teman. Jadi di sini itu hitungannya itu per jam teman-teman. Jadi kita kan kerja misalkan sehari 5 jam atau 8 jam gitu ya. Nah, itu nanti dibayarnya itu seminggu sekali teman-teman. Jadi nggak kayak di Indonesia yang kerja terus dapat gajinya 1 bulan sekali ya. Itu udah total ya semuanya ya. Maksudnya mau kerja, mau itu sibuk, mau enggak, mau itu lembur atau enggak gitu ya. Biasanya kan kayak gitu ya. Jadi perusahaan ya. Jadi kalau di sini itu teman-teman, di sini itu kerjaannya ada part time, ada full time. Jadi tergantung dari masing-masing kerjaannya, itu dia kerja full time atau part time. Jadi yang ngebedain itu adalah bayaran dari unemployment-nya sendiri dari perusahaan masing-masing ya. Nah, yang tadi $600 itu adalah gaji yang sama dari pemerintah. Jadi semuanya itu rata sama teman-teman. Nah teman-teman, itu sebabnya kenapa aku bisa dapat gajian sampai 11 jutaan per minggu. Nah itu karena tadi teman-teman ya, karena dari pemerintah sendiri ya teman-teman ya. Jadi itu sih pengalaman Kak Dede selama di PHK di Amerika ini. Jadi ini juga pengalaman pertama buat aku, karena selama ini kan aku nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu keadaan kayak gini-gini ya. Jadi ini Kak Dede cuma mau sharing aja sih sama teman-teman kondisi di sini selama di PHK itu gimana gitu. Jadi cuma pengen sharing aja gimana sih di Amerika kondisinya diberhentikan dari kerjaan karena ada corona ini ya, karena semuanya di lockdown ya. Jadi nah ini di Amerika itu ada juga teman-teman ada bantuan lain lagi dari pemerintah, yaitu dari pemerintah besarnya ya. Itu per orangnya itu di sini dapat $1.200 atau sekitar 18 jutaan itu per orang teman-teman. Jadi tapi yang untuk dewasa ya teman-teman ya. Jadi di sini itu di Amerika itu kemarin ada stimulasi bantuan dari pemerintah karena corona ya. Jadi setiap warga negara Amerika termasuk aku residen Amerika itu dapat bantuan dari pemerintah teman-teman. Jadi bukan ini lain lagi ya teman-teman ya. Ini bukan dari unemployment aku ya. Ini lain lagi, ini bantuan dari pemerintah untuk individual, untuk warga negara Amerika ya. Jadi semua yang kecil, yang jadi semua anak-anak, orang tua, lanjut usia atau yang pengangguran gitu ya. Jadi semua itu dapat bantuan teman-teman. Umur 17 tahun ke bawah itu dapatnya $500 teman-teman, atau sekitar 7.500.000-an teman-temannya. Kalau yang umur 18 tahun ke atas itu dapat bantuan dari pemerintahnya itu 1.200 atau sekitar 18 jutaan teman-teman. Jadi contohnya teman aku itu dia teman aku suaminya sama anaknya 3, itu anaknya 3 dapat 500-an, terus mereka dapat 2.400. Nah sama kayak aku di sini, aku sama suami aku berdua ini juga dapat teman-teman. Nah ini surat dari presiden ya, ini dari presiden Amerika nih teman-teman. Ini baru dikirim kemarin, ini ada tanda tangannya. Ini ada, kelihatan nggak? Ini ada tanda tangan Presiden Amerika ya, ini ya. 2.400 ya, 2.400. Itu karena aku sama aku. Ini tanda tangan, ini tanda tangannya Presiden Trump nih. Ya, ini tanda tangan. Jadi kita terima kasih banget sama Pak Presiden ya, sudah ngebantu keluarga kita di sini ya. Nah, ini
Ini teman-teman, ini sudah masuk ya ke deposit ya, direct deposit itu langsung nih teman-teman ya. Nah ini adalah contoh aja sih teman-teman, ini bukti dari apa pemerintah itu. Jadi setiap warga Amerika itu dapat semua teman-teman, tapi yang orang-orang yang kaya raya gitu ya enggak juga enggak dapat gitu ya. Itu ada batasannya teman-teman. Jadi apa namanya, kalau di Indonesia kan per rumah ya, enggak per rumah ya, per rumah ya dapat bantuannya ya kan. Walaupun ada pandemik seperti ini, tapi pemerintahnya masih peduli dengan warga semuanya itu, termasuk Canada sendiri ya. Aku sendiri kan residen Amerika, tapi aku masih tetap dapat, kecuali kalau bukan residen ya, kayak tinggal sementara mungkin nggak dapet ya. Aku juga nggak tahu juga sih, nggak pasti juga. Tapi contohnya aku sebagai residen Amerika, itu aku juga dapet. Nah di Amerika itu teman-teman, di sini itu selama ada kasus corona itu malah kalau yang kerja kayak semacam kayak contohnya di Indonesia ya, di Carrefour gitu ya, kan masih buka dong karena mereka kan jual makanan gitu ya. Nah di sini itu namanya Walmart atau Target atau apapun itu ya. Jadi yang kerja di grocery store itu mereka itu dibayar malah dinaikkan teman-teman. Jadi bukan dikurangin gajinya, tapi dinaikin. Indonesia setahu saya itu orang yang diberhentikan kerja karena corona itu ya udah nggak dibayar. Apalagi pesangon dari perusahaan, dari pemerintah pun kan nggak dibayar ya kak teman-teman. Jadi karena saya dapat info ini juga dari beberapa teman-teman Candedes yang kerja dan perusahaannya itu memberhentikan mereka gitu ya. Ada juga yang teman-teman yang masih bisa kerja tapi gajiannya dipotong gitu, atau enggak mereka perusahaannya itu membayar 50% dari yang biasanya. Jadi teman-teman, terima kasih udah nonton videonya. Buat kalian yang suka video Candedes, lupa di subscribe, terus dinyalain loncengnya ya, loncengnya jangan lupa tuh ya, biar nanti update terus sama video-video Candedes. Oke teman-teman, oke ya, oke. Terus jangan lupa nih, jangan lupa ya jempolnya jangan lupa ya. Oke, see you next time, bye bye.